Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di acara podcast Peduli Generasi Bangsa. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih dan tentunya sangat ahli di bidangnya, yaitu bidang gizi tentunya. Wah, menarik nih. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Kak Siwi selaku mahasiswa dari program studi Gizi Klinik Politeknik Negeri Jember yang akan memberikan informasi mengenai stunting. Wah, menarik nih ya. Oke, kita sapa dulu deh narasumber kita. Halo Kak Siwi. Boleh dong Kak perkenalkan diri dulu kepada teman-teman yang mendengarkan podcast ini nih. Oke, sebelumnya terima kasih ya untuk Anifa sudah mengundang saya pada podcast kali ini. Oke teman-teman, jadi kita perkenalan dulu ya, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Siwindrianti Ananda, mahasiswa Gizi Klinik 2020 Politeknik Negeri Jember. Baik, jadi di sini kita akan ngobrol santai nih sama teman-teman semua mengenai stunting. Oke, itu tadi Kak Siwi yang sudah memperkenalkan dirinya teman-teman. Wah, salam kenal nih Kak. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama ya teman-teman. Biar tidak terlalu lama juga karena kan pembahasannya ini sangat menarik ya Kak. Wah, oke, aku pertama mau nanya dulu nih Kak, mengenai stunting. Sebenarnya stunting itu masih asing ya Kak di telinga orang-orang, apalagi di pelosok-pelosok desa itu yang kurang edukasi. Sedangkan aku dengar-dengar ini stunting adalah masalah gizi yang belum terselesaikan dari dulu. Nah, oleh karena itu sebenarnya apa sih Kak itu stunting? Oke, jadi kalau kita bicara tentang definisi stunting itu kalau gampangnya itu pendek atau sangat pendek. Tetapi sebenarnya tidak sederhana itu ya teman-teman kalau kita bicara stunting untuk masalah kesehatan. Bukan hanya sekedar oh anak itu pendek atau sangat pendek, bukan begitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya stunting itu menggambarkan suatu keadaan yang sangat kompleks. Stunting itu menggambarkan suatu keadaan anak yang gagal dalam tumbuh dan kembangnya. Nah, gagal dalam tumbuh dan kembangnya ini biasanya disebabkan oleh 3 faktor penyebab utama. Penyebab yang pertama yaitu karena asupan gizi yang sangat kurang. Kemudian anak yang sering sakit karena penyakit infeksi. Jadi anak itu dikit-dikit sakit gitu. Penyakit anak itu apa sih? Penyakit anak itu kan biasanya diare, demam, paru-paru gitu-gitu ya. Nah, kemudian anak yang nggak tumbuh karena emang keadaan psikososialnya itu yang tidak mendukung. Jadi gitu ya teman-teman kalau kita bicara tentang definisi stunting itu. Oh gitu ya Kak, jadi intinya stunting itu kondisi gagal tumbuh yang diakibatkan oleh kurangnya nutrisi yang terlalu lama pada anak sehingga anak itu cenderung pendek gitu ya Kak. Wah bahaya juga nih teman-teman. Nah Kak, mengenai pendek nih Kak, sebenarnya sependek apa sih Kak anak stunting itu? Sedangkan orang Indonesia nih Kak, perawakannya itu memang pendek dibandingkan orang-orang yang di luar negeri gitu Kak, dibandingkan juga dengan negara yang serumpun dengan kita, orang Indonesia itu cenderung lebih pendek gitu Kak. Nah, definisi pendek dari stunting itu sebenarnya yang bagaimana gitu Kak? Oke, baik. Jadi kalau ngomong-ngomong sependek apa sih anak stunting itu gitu ya. Nah, kalau menurut definisi dari WHO, anak itu dikatakan stunting apabila tinggi badan anak itu berada di bawah -2 standar deviasi dari median standar kurva pertumbuhan WHO. Pasti di sini teman-teman bingung ya, nggak kebayang gitu seberapa tinggi badan anaknya gitu ya. Nah, jadi gampangnya gini teman-teman. Misal nih ada anak usia di bawah 5 tahun. Jadi kalau kita mau lihat nih, anak itu sebenarnya tingginya udah sesuai belum sih sama usianya gitu ya. Misal nih juga ada anak usia 2 tahun gitu. Anak usia 2 tahun itu sebenarnya tinggi badannya harus berapa sih gitu ya. Nah, jadi kita itu bisa lihat teman-teman di kurva pertumbuhan WHO itu. Jadi apabila anak itu berada di bawah 2 kategori normal berarti sudah bisa dikatakan bahwa anak itu pendek atau stunting gitu ya teman-teman.
Oh, jadi ada pengukurannya tersendiri ya, Kak? Ada kategorinya gitu. Tadi anak yang di bawah min 2 standar deviasi ya, Kak? Itu berarti stunting gitu ya, Kak? Pendek gitu ya, Kak? Oh, gitu teman-teman. Terus mengenai ciri-ciri anak stunting nih, Kak. Apakah ciri-ciri anak stunting itu hanya pendek saja? Sedangkan banyak nih, Kak, orang-orang pendek tapi ya baik-baik saja gitu, Kak. Nah, apakah ciri-ciri stunting itu hanya pendek gitu, Kak? Wah, pertanyaannya bagus banget ini Kak Niva. Jadi memang kalau kita melihat anak stunting itu sekilas ya pendek gitu. Tetapi sebenarnya nggak hanya pendek ciri-ciri anak stunting itu. Jadi anak stunting itu nggak hanya mengalami perlambatan dalam pertumbuhan aja. Anak stunting itu juga mengalami penurunan fungsi kognitifnya gitu. Seperti penurunan kemampuan fokus dan memori belajar. Jadi kalau anak itu mengalami penurunan kemampuan fokus, jadi kan pasti akan terganggu ya belajarnya itu. Nah, kalau belajarnya terganggu, otomatis kan dia jadi nggak pinter gitu ya. Jangan nggak pinter ya teman-teman, kurang pintar gitu. Nah, apabila kurang pintar, nanti kan pastinya nggak akan bisa cari kerja gitu ya. Nah, apabila kalau nggak bisa cari kerja, otomatis nanti kembalinya kemana? Ke pengangguran lagi. Nah, itu sih kenapa stunting itu menjadi permasalahan pemerintah gitu. Tapi sebenarnya nggak hanya itu sih alasannya, karena kan gini teman-teman, anak-anak kan generasi muda harapan bangsa gitu. Nah, sebagai generasi muda harapan bangsa kan otomatis harus pintar gitu loh, supaya bisa bersaing dengan negara luar gitu, supaya Indonesia itu menjadi negara maju. Karena kan nggak mungkin kita hanya stuck di negara berkembang aja, kan nggak mungkin gitu. Pastinya teman-teman ingin kan jadi negara maju gitu, nggak stuck terus di negara berkembang gitu. Nah, apabila kita mau jadi negara maju ya kita generasi mudanya itu harus pintar-pintar gitu. Jadi gitu sih teman-teman kalau kita bicara tentang ciri-ciri stunting itu. Oh, baik-baik. Nah, mengenai penyelesaian dari stunting, kan dari dulu stunting ini nggak selesai-selesai gitu, Kak. Apakah nggak ada gitu upaya pencegahan atau kira-kira bagaimana sih, Kak, upaya pencegahan stunting gitu, Kak? Baik, jadi teman-teman ini penasaran ya bagaimana sih cara mencegah stunting gitu ya. Nah, caranya itu yang pertama itu harus memenuhi gizi sejak masa kehamilan teman-teman. Jadi ibu hamil itu disarankan untuk selalu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Selain itu, ibu hamil juga disarankan untuk rutin memeriksa kandungannya. Biar itu teman-teman, biar tahu gitu perkembangan janinnya itu apakah udah sesuai atau belum gitu teman-teman. Cara yang kedua yaitu memberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Nah, menurut penelitian, ASI eksklusif itu ternyata bisa mengurangi peluang stunting pada anak gitu teman-teman. Oleh karena itu, ibu itu disarankan untuk memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan pada anaknya. Dan di dalam ASI eksklusif itu ternyata juga ada salah satu zat gizi yang namanya tuh kolostrum teman-teman. Nah, kolostrum ini sangat penting banget teman-teman, karena kolostrum ini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada bayi. Nah, cara yang ketiga yang tidak kalah pentingnya juga yaitu memberikan MPASI yang sehat. Nah, dalam memberikan MPASI ini juga nggak bisa seenaknya teman-teman. Kita harus bisa memilih, harus bisa memenuhi zat gizi mikro dan makronya. Jadi begitu ya teman-teman kalau kita bicara tentang pencegahan stunting gitu. Oke, Kak, ini ternyata sudah sampai di penghujung acara nih, Kak. Wah, gak terasa ya, Kak. Kita ngobrol-ngobrol dari tadi asyik banget gitu, Kak. Karena kan pembahasannya gitu menarik banget gitu ya, Kak. Oke deh, aku ucapkan terima kasih kepada Kak Siwi yang sudah meluangkan waktunya nih untuk hadir, untuk mengisi materi pada podcast Peduli Generasi Bangsa. Terima kasih ya, Kak Siwi. Oke, sama-sama Kak Niva. Aku juga terima kasih ya Kak sudah diundang pada podcast kali ini. Aku seneng banget nih bisa berbagi sama teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Aku ada pesen nih untuk teman-teman semua. Pesennya yaitu, ayo cegah stunting untuk mewujudkan generasi yang gemilang. Begitu ya teman-teman. Oke, baik. Terima kasih. Baik teman-teman, aku tutup dulu ya podcast pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat sehingga masalah gizi stunting bisa cepat teratasi. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan kata selama podcast, aku mohon maaf.
See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.